untuk bisa menghadirkan seorang superhero. Kalau kita tagline-nya ini jagoan kita. Maaf ya Rizky ya, sebetulnya dalam prosesnya aku juga harus menceritakan. Potensi film superhero Indonesia ini seperti apa sih dari kalian berdua? Kalau kita ngeliat sih, itu kostumnya apa ya? Kursi roda. Kursi roda. Kursi roda sama wig. Kursi roda sama wig. Supaya film ini bisa memberikan impact yang baik ke masyarakat, yang jelas film ini laku ya, itu penting. Pasti dong. Dan yang jelas adalah ekosistem ini terus berjalan supaya anak-anak, remaja, bahkan segala umur di Indonesia ini bangga terhadap superhero ini. Oke guys, balik lagi dengan gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode ke-18. Wih, kali ini gue akan punya tagline baru untuk podcast ini, yaitu It's Nothing But Movies. Hari ini gue ditemenin sama dua orang ternama di industri superhero Indonesia. Ada Mbak Selerina Yudisari dan Edward Akbar. Tepuk tangan dulu semuanya. Asik. Ini dia pembuka jagat sinema Satria Dewa ya. Apa kabar Mbak Selerina? Baik. Mbak Kak. Nggak boleh manggil Om tadi kalau di katanya Edward aja gitu. Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, kalau aku bilangnya Mbak Ai atau siapa? Ai aja, kalau Selerina kamu nanti belibet. Oh iya, Selerina ya belibet ya. Mbak Ai aja ya. Gimana Mbak Ai? Untuk project yang baru ini, trailernya juga gue udah nonton ya kan. Itu kayak gue nonton satu superhero Indonesia dengan budaya Indonesia tuh kayak wah, kesannya tuh menurut gue memorable banget sih, nonton trailernya aja lu memorable tuh. Kalau menurut Mbak Selerina gimana, project ini excited gak sih? Oh iya dong, aku harus mengatakan itu. Iya pasti. Pasti. Iya pasti. Buat saya pribadi ya, sebagai produser ini adalah suatu peluang yang baik sekali dan kesempatan yang baik sekali. Nggak semua produser itu mempunyai kesempatan ini gitu, untuk bisa menghadirkan seorang superhero. Kalau kita tagline-nya ini jagoan kita. Ya, punya tagline juga. Punya. Ini jagoan kita. Oh ya, oke. Terus. Ya, apalagi dengan cast-cast yang luar biasa juga ya. Jadi oke kok. Dan director juga yang keren banget. Saya sudah lama bekerja sama dengan Mas Hanung. Dan di project ini saya bisa melihat bahwa Mas Hanung sendiri mempunyai passion-nya itu begitu dalam. Sehingga seolah-olah ini adalah sebuah film baru buat dia, kayak dia belajar lagi bikin film. Maaf ya Mas Hanung, tapi saya memandang itu karena passionnya begitu dalam. Oke. Kalau Edward jadi apa di film ini, pemerannya sebagai apa? Saya jadi profesor ahli budaya, ahli budaya, sejarah. Seorang ayah dari Agni yang diperankan oleh Yasmin Nepper. Itu ada nggak pendalaman karakter yang di treatment sama Mas Hanung? Oh pasti dalam banget, karena kita itu kan bukan terjebak ya. Kita mau lihat bahwa itu bukan suatu masalah tapi suatu berkah juga. Karena ada pandemi, jadi kita punya persiapan waktu lebih panjang. Gitu loh, kita punya persiapan waktu lebih panjang. Bagaimana untuk membedah naskah, terus transformasi karakter, hubungan antara karakter. Dan Mas Hanung pun juga berkomunikasi dengan kita dengan sangat luar biasa. Maksudnya memberikan sebagai director dia betul-betul tahu apa yang dia mau gitu. Itu nomor satu. So ya seperti biasa ya, dan ya itu yang saya tadi bilang bahwa saya bersyukur bahwa pandemi ini membuat kita bisa punya banyak lebih waktu untuk menggali. Karena persiapan itu jauh lebih penting daripada prosesnya kalau sebagai pemain. Iya sih, benar, setuju sih. Tapi kalau boleh tahu syutingnya berapa lama sih, Kai? 37 harian ya. Jadi kita 37 hari. Kita tuh sebetulnya ada di awal ya, kita plannya tuh sekitar 30 hari ya. Mundur sekitar seminggu lah. 5 hari atau seminggu gitu. Tapi kita kan tahu bahwa highlight utama ya kan, kalau gue pertama kali nonton trailernya ada di Rizky Nazar. Ya kan, ada Rizky Nazar sebagai Gatot Kaca. Dan Gatot Kaca ini kan merupakan karakter mitologi Indonesia yang membutuhkan riset ya. Itu ada riset tersendiri nggak untuk Mbak Ai dalam film ini? Menentukan Rizky Nazar sebagai Gatot Kaca atau di Gatot Kacanya itu sendiri? Iya, jadi kita tuh, saya bukan produser sendiri lah, maksudnya kita ada tim ya, ada tim kreatif dari mulai penulisan itu sudah mulai dibangun kan. Kemudian kita berjumpa dengan Mas Hanung, juga kita membicarakan karakter-karakter yang pas di mana, dengan tim produser juga begitu. Rizky memang mungkin selama ini kita melihat
dalam film-film drama percintaan. Iya benar gitu. itu. Tapi itu juga yang membuat nilai poin buat Rizky Nasar sendiri. Ini film kedua saya bersama Rizky Nasar. Oke. Film Rizky Nasar pertama itu bersama saya. Dan pada saat itu dia bisa membuktikan pada genre yang berbeda, dia bisa bermain bagus. Dan sekarang kita juga men-challenge lagi, harusnya bisa dong gitu. Dan itu terbukti kok ya. Dan dia profesional sekali. Iya. Gitu. Okay. Tapi itu memulai proses castingnya emang panjang atau emang langsung klik gue Rizky Nazar gitu? Oh panjang sih. Panjang ya? Ada beberapa calon. Maaf ya Rizky ya, sebetulnya dalam prosesnya aku juga harus menceritakan. Jadi nggak dengan sekali jalan kita menentukan Rizky sih. Pada saat itu mungkin ada kita punya tim produser, dia sudah sangat bulat dengan Rizky Nasar, kita masih karena kita bedah lagi, ada skenario baru yang kita bedah, kita membuat skenario baru. Nah di situ kita mengatakan apakah ini masih cocok dengan seorang Rizky Nasar. Oke. Tapi ternyata masih dia yang terbaik sebagai pilihannya. Wih, gokil. Nah kalau dia tidak bisa membuktikan kan kita menyesal ya. Tapi ternyata dia bisa. Bisa ya. Nanti gue bakal tunggu sih performance Rizky Nazar di Ketut Kaca itu kayak gimana. Nah ini untuk Edward. Kan kita tahu Edward sebagai profesor ya tadi ya dibilang ya, ilmuwan ya. Dan pasti kalau di proses syuting apalagi superhero banyak kayak tantangan-tantangan atau hal-hal sulit lah yang dihalamin sama Edward sendiri. Ada nggak karakternya atau pas adegan apa? Boleh nggak spill sedikit aja tanpa spoiler? Ini kayak template yang tanyanya itu ya. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya sih semuanya itu kita harus rubah dari tantangan, dari beban menjadi tantangan ya. Cuman yang saya bilang tadi di awal karena proses waktunya banyak, saya ngeliat project ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena bukan suatu project yang statis gitu, tapi dinamis. Jadi bertumbuh, semuanya bertumbuh. Dengan ide baru bertumbuh semua. Jadi makanya hasilnya bisa maksimal. Tapi kalau untuk tantangan yang ada ya membedah karakter itu sendiri. Hubungan antara karakter itu kan nggak semudah kayak kita cuma terima skenario terus tahu cuma dialog kita doang, kan nggak boleh gitu. Kita harus bisa melatih dengan berbagai macam pemain, cari alternatif yang baik sampai akhirnya menjadi itu. Bukan saya doang tapi teman-teman yang lain. Dan itu adalah proses yang sangat penting dan enjoyable banget sih gitu loh ngelewatinnya. Sebetulnya itu sih kalau untuk tantangan atau hal sulit sih tergantung sebagaimana ya kayak kita mau ujian aja sih. Gimana kita mempersiapkan, kita riset, kita semua segala macam. Tapi jangan cuma mikirin karakter kita doang karena kita nggak main sendiri di sini. Iya benar. Gitu dan belum lagi ada karena film itu kolektif gitu loh. Kita ada kru berapa ratus orang, ada apa, so we have to think about it clearly dan kita harus komitmen, konsisten dan bekerja sama dengan baik dengan segala macam departemen. Membedah karakter ya. Membedah karakter jauh lebih dalam itu merupakan tantangan di apalagi yang film superhero Indonesia kita tahu berarti kita harus belajar juga tentang budayanya, mitologinya juga kan banyak juga yang. Nah, kalau gue mau tanya potensi film superhero Indonesia ini seperti apa sih dari kalian berdua? Kalau kita ngeliat sih respon pertama aja ya dari trailernya itu aja luar biasa ya. Kita bisa lihat dari YouTube-nya aja dalam 4 hari dia bisa 1 juta. 1 juta sekarang udah 2, berapa ya? 2, sekian ya udah. Iya udah 2, sekian. Ya udah 2, sekian. Biasanya kita bisa melihat dari situ dengan organik. Dia bertumbuhnya secara organik, kemudian banyak juga respon kayak reaction yang organik itu menurut aku itu membuktikan ada pasarnya gitu ya. Tapi kan yang terpenting sekarang apakah pasarnya itu pasar yang bayang-bayang ini bisa menjadi pasar kenyataan. Itu kan yang sekarang menjadi usaha dari tim publishing, dari tim promosi. Karena dari tim production kan sudah kelar nih. Iya benar. Untuk membangun pasarnya. Tetapi superhero ini kan bukan superhero yang pertama sebetulnya. Iya. Karena ada yang sebelumnya ya. Ada yang sebelumnya dan kita kan juga menganalisa berapa sih potensinya. Kalau untuk fans boys kayak gitu kan kita sudah bisa menghitung. Oh ternyata penontonnya jumlahnya perkiraan seperti itu. Kalau bentuknya itu sangat male, male, dia akan mencapainya, hitnya akan diangkat seperti itu. Nah kita mencoba membuat suatu formasi yang bisa juga ditonton oleh anak-anak, bisa ditonton oleh apa, sehingga dia bisa memperlebar pasarnya itu sendiri. Iya. Berarti potensial banget dong di Indonesia untuk kedepannya. Harusnya potensi ya, potensi lah. Menurut saya itu kan kita harus menyajikan genre yang variatif. Benar. Ya kan, kalau sekarang kan genre masih ada beberapa bukannya jelek ya, karena
industri ini sesudah pandemi ternyata bertumbuhnya luar biasa loh. Gitu. Itu di luar perkiraan yang bisa, wah mungkin orang-orang emang sangat ingin sekali hiburan dalam bentuk bioskop, dan ini kita masuk ke situ. Jadi kalau dilihat potensi yang biasa normal ada, ditambah lagi dengan excitement dari sesudah COVID ini, saya rasa harusnya melebar ya gitu loh. Bahkan ada satu film yang fenomenal juga ya, pas pandemi ini udah jadi film terlaris ya. Itu gokil sih, pas pandemi ini jadi film terlaris tuh gue nggak masuk akal gitu kayaknya. Ya kita berharap ya, tapi gini, kalau saya sih lebih melihat tadi menyambung yang Edo katakan ya, pendalaman karakter, semua film semua juga melakukan pendalaman karakter, prosesnya sama. Tetapi apa yang saya rasakan ya, pada saat saya kan helikopter view aja ya, sebagai produser ya, mereka punya kebanggaan bisa bersama di dalam satu tim ini gitu loh. Ya itu yang menurut saya mungkin ada yang membedakan. Kan kadang-kadang film ya udahlah genre yang sama lagi apa, tetapi karena ini jarang dilakukan, jarang dibuat film-film semacam ini ya, masih jarang lah maksudnya. Itu jadi ada kebanggaan dari semua cast-nya gitu loh. Dari tim juga jadi totalitas gitu. Walaupun kemarin kita memperpanjang ya masa syuting, itu bisa dinegosiasikan dengan manis gitu dengan kru dan dengan cast. Nambah 7 hari ya? Jadi 5 atau 7 hari lah. 5 atau 7 hari. Ini soalnya udah 2 tahun yang lalu ya. Iya. Oh gitu. Iya kan, karena pandemi. Iya. Awal kita di 2000. Mundur terus ya? 2020 ya, 2020. Iya, sekitar segitu mundur terus. Mundur terus. Iya, kalau buat Edo itu ada hikmah. Kalau saya, hikmahnya adalah apa? Project yang panjang kan makin pusing produsernya. Tetapi hasil akhir sih ya coba ya. Kalau nanti hasil akhirnya manis sekali, bahwa semua juga merespon dengan positif, itu kayaknya udah bukan apa-apa lagi gitu loh. Iya bener sih. Pokoknya kalau mundur yang tapi ada hikmah positif ya yang bisa diambil. Benar gue setuju. Tapi kita ngomongin kostum. Ya, kalau superhero kan pasti lekat banget sama kostum ya. Gimana sih proses pembuatan kostum dari Mas Edward atau Kak Ai? Kamu tuh kostumnya apa ya? Kursi roda. Kursi roda sama wig. Kursi roda sama wig. Iya. Kalau kostum silakan Mbak yang jelasin. Ya, kalau kostum kan ada beberapa sih itu kostum untuk si Gatot Kaca, dengan satu lagi ada sosok yang satu lagi ya, lawannya awal gitu ya. Itu Daniel bukan. Bukan. Itu kita memang pesan dari luar ya. Kita memang pesan dari luar. Tetapi kan kita pengennya tuh ada ahli knowledge ya. Yang kostum yang seperti ini kita juga tawarkan ke tim lokal. Kamu bisa nggak belajar untuk nantinya bisa membuat yang semacam ini, sedang dicoba. Tetapi kostum ini sesudah dibuat, dikirim ke sini kan harus juga ada yang menjaga. Makeinnya itu bukan sembarangan make gitu kan ya. Biasa kan ada tim wardrobe ya. Ini ada tim tersendiri juga khusus. Jadi dia memang kalau sebelum masuk ke scene-nya itu harus ada waktu yang cukup panjang untuk bisa menggunakan. Kemudian ya karena ini bukan film Hollywood ya, yang kostumnya kayak gitu bisa sampai 40 untuk satu movie. Kita kan terbatas ya. Kita terbatas sehingga kita harus cerdik. Nanti kalau udah harus di maintain lagi si tim ini nanti yang melakukan pemeliharaan gitu. Khusus jadi ya untuk kostum itu. Iya. Jadi sebenarnya yang lebih seru di situ sih, kalau bikin kostum ya udahlah itu ahlinya bikin kostum. Dikirim ke sini. Nah, masa pandemi itu pusing. Karena kan tidak ada pengiriman. Jadi kejar-kejaran kostum sana jalan sampai sini kalau ada perbaikan bingung lagi. Kan kita nggak bisa mengirim secepat itu. Nah, itu di situ time manajemennya tuh yang luar biasa sih. Untuk kostum aja tuh berarti memikirkannya sedetail itu ya. Kostumnya nggak sembarangan, Bro. Bisa kelihatan kan di trailernya. Nah, jadi harus dipakai, dirawat, dan semua maintenance-nya ada lah. Dan gitu, itu kan harus fleksibel ya. Pada saat dia berantem gitu, dia harus fleksibel. Gitu. Fitting juga kan pasti kan berapa kali. Gitu kan. Tapi kostum ini kan sering dipamerkan kan, udah sering dipamerkan. Jangan bilang oh cuma kayak gitu, enggak. Karena kenapa di film itu jadi itu pasti ada banyak hal lah. Film itu kan visualisasi gitu, sehingga kelihatan dia jadi outstanding sekali. Yang pernah dipamerin di Kokas bukan? Kalau nggak salah. Nah, yang Eko 360 itu ya, yang pas ada acara Eko 360 yang itu ada merchandise kayak komik segala macam. Apakah itu juga salah satu marketingnya Kak Ai buat
Ya dari ini? tim marketing dari Satria Dewa Studio. Yeah. Nah, PH-nya namanya. Jadi mereka itu harus membuat sebuah IP yang ada permutasi. Oh, belajar marketing nih ya, nggak apa-apa. Itu namanya ada turunannya. Jadi film nggak berdiri sendiri. Ya, superhero. Kalau cuma berdiri sendiri, habis. Yeah. Tetapi kita membuat ini menjadi sesuatu yang berbeda. Teorinya kan harusnya si filmnya duluan, baru si segala macam peralatannya inilah apa merchandisingnya apa segala macam. Tapi kalau ini nggak, kita coba ditarik merchandisingnya duluan, kemudian baru si superhero-nya jalan loh gitu loh. Jadi banyak pembelian merchandising segala macam. Nah itu salah satu yang membedakan bahwa adalah keberhasilan dari Satria Dewa Studio untuk bisa menyatukan itu. Jadi merchandising dan bukan merchandisingnya. Termasuk yang waktu kemarin event. Kan orang biasanya, kita sembunyikan dahulu, gitu kan. Kalau kita nggak jembreng gitu, kita juga kan berdiskusi gitu. Ada yang pro, ada yang enggak gitu. Iya benar. Aduh, kenapa sih mesti diumumin dulu? Apa itu nanti kalau orang kecewa? Ternyata enggak juga ya. Maksudnya tetap harus ada bagian-bagian yang tetap ditunggu. Termasuk trailer, look, gitu. Benar. Udah banyak banget tahu yang bisa diekspor. Kan apalagi merchandise kan ada baju, ada bahkan ada yang gue ngeliat kayak ada yang ininya Gatot-Kaca apa namanya? Banyak merchandise-nya banyak banget kan? Bisa dicek tuh. Iya. Begitu. Nah, ini salah satunya yang ini dipakai Pandawa ya. Harusnya ada yang merah tuh Kurawa. Saya bisa kalau produser bisa tim Pandawa Kurawa. Kalau dia kamu seharusnya tim apa nggak boleh bilang nggak sih. Nggak boleh. Karena spoiler. Tapi lo apa yang lo harapin sih Mas Edward dari next project untuk Satria Dewa Universe ini? Kalau dari lo sendiri? Harapan ya? Maksudnya sebelum ngomong harapan, ini project ini ekosistemnya luar biasa loh. Ini bukan cuma yang tadi Mbak I bilang satu project film kelar, tapi dia menciptakan suatu dunia sendiri, ekosistem sendiri dan nggak cuma ini doang, bahkan yang setelah ini pun sudah di-announce gitu ya. Gitu. Jadi kalau harapan sih yang jelas bahwa ini bisa menjadi suatu benchmark dan menjadi suatu breakthrough yang akhirnya bisa kena ke semua kalangan bahwa ternyata Gatot-Kaca bisa seperti ini ya gitu. Karena ini kan di sini titisan-titisan ya. Kita nggak ngomongin wayang atau apa gitu, enggak gitu. Kita ada lebih modern. Tapi nggak menghilangkan esensi itu sendiri. Nah, anak-anak muda apa segala macam mereka akan bangga gitu loh bahwa Gatot-Kaca dan bukan cuma orang Indonesia loh yang memberikan respon gitu. Malaysia, luar negeri semua kaget dengan trailer yang ada gitu. So harapannya adalah supaya film ini bisa memberikan impact yang baik ke masyarakat. Yang jelas film ini laku ya, itu penting. Pasti dong. Dan yang jelas adalah ekosistem ini terus berjalan supaya anak-anak, remaja, bahkan segala umur di Indonesia ini bangga terhadap superhero ini. Bahwa bisa dilakukan gitu. Bisa dilakukan, tidak harus muluk-muluk ya seperti Hollywood punya, tapi menuju ke sana itu kan harus pasti. Ada orang yang harus ada pihak yang memulai. Gitu. Soalnya kan lihat IP Indonesia kan ada Satria, ada Gatot-Kaca, ada Arjuna juga kan, banyak banget kan di satu universe itu kan kita kalau bicara superhero kan pasti banyak karakter dan pasti kedepannya dari Mbak Ai sendiri bisa di-spill nggak Satria Dewa ini arahnya pengen ngapain sih? Satria Dewa emang bangun universe-nya ini. Bangun universe. Iya, membangun universe. Oke guys, terakhir untuk kalian semua dengerin kata-kata dari Mbak Ai sama Mas Edward ya. Untuk kata-kata terakhir ajakan audiens kincir nonton Satria Dewa. Terakhir. Nonton Satria Dewa Gatot-Kaca karena itu adalah jagoan saya, jagoan dia, jagoan semua orang, jagoan kalian. Datang semuanya. Jagoannya nenek kakek juga. Jagoannya nenek kakek juga. Karena mereka pasti kenal si Gatot-Kaca. Benar, Gatot-Kaca tuh ada di Hero Mobile Legends juga ada Gatot-Kaca. Pasti kan lu semua pada main Mobile Legends tuh. Ada tuh Gatot-Kaca juga. Nah, dari terakhir dari Mas Edra untuk audiens kincir. Nonton karena film ini keren banget, bukan karena ada saya tapi karena ada semua tim di sini yang saya menjadi saksi bagaimana mereka berusaha dengan effort yang paling maksimal dan segala macam faktornya juga luar biasa gitu. Dan ini adalah suatu kisah dan jagoan asli Indonesia
Dan saya bangga bisa bekerja sama di sini dan nggak cuma akan putus di film ini tapi akan berkesinambungan karena ada ekosistem itu. Jadi kalau nggak nonton yang pertama nanti rugi nonton yang keduanya. Bener. Ya, pokoknya nonton tanggal 9 Juni semua ada di bioskop. Oke, thank you banget Edward sama Mbak Ai. Terima kasih banyak Mbak Ai, terima kasih banyak Edward Sama-sama. sudah mau datang. Suatu Sama-sama. kehormatan bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian. Sama-sama dong. Sukses selalu Satria Dewa Gatot Kaca. Penontonnya banyak. Penonton juga pada suka, ekspektasi penonton semuanya terbayarkan atas kerja keras mereka berdua. Pasti. Nah, sekian dulu podcast kali ini. Mas Edward pamit, Mbak Ai pamit. Jangan lupa nonton Satria Dewa Gatot Kaca guys. Bye bye, have a nice day.